okay. How is it detonated? Right. We'll find the bomber. Find the bomb. Okay, that's good. And Bayangkan kamu terbangun, tapi bukan di tempat tidurmu sendiri. Kamu membuka mata dan mendapati dirimu berada di dalam sebuah gerbong kereta komuter yang sangat padat. Kamu melihat seseorang wanita cantik duduk tepat di depanmu, menatapmu dengan penuh kasih sayang, lalu memanggilmu dengan nama yang bahkan bukan namamu sendiri. Kamu panik, bingung, dan saat kamu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba, boom! Kereta itu meledak. Kamu tewas seketika dalam kobaran api yang melahap segalanya. Itulah yang dialami oleh Kapten Colter Stephen. Namun kematiannya ternyata bukanlah akhir bagi Colter. Colter Stephen terbangun lagi, tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Ia mendapati dirinya terikat di dalam sebuah kapsul logam yang sangat sempit, remang-remang, dan dikelilingi oleh layar monitor. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Ia adalah seorang pilot helikopter tempur yang seharusnya sedang bertugas di Afghanistan. Namun, kini ia malah berada di sebuah fasilitas militer rahasia yang tidak pernah ia kenal. Di layar monitor di depannya, muncul wajah seorang wanita berseragam militer bernama Colin Goodwin. Melalui komunikasi suara yang statis, Goodwin memberikan instruksi yang terdengar sangat tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa Colter berada dalam sebuah misi yang bernama Short Code. Kapten, fokus. Apa yang kamu lihat? Suara Goodwin terdengar dingin dan otoriter. Colter yang masih shock mencoba menuntut jawaban. Di mana saya? Saya seharusnya sedang terbang di Afghanistan. Siapa kalian? Goodwin mengabaikan pertanyaan tersebut. Ia menjelaskan dengan cepat bahwa kereta komuter yang meledak tadi pagi di Chicago adalah target serangan teroris. Namun ledakan itu hanyalah permulaan. Teroris tersebut mengancam akan meledakkan bom yang jauh lebih besar di pusat kota Chicago dalam waktu dekat. In order of descending value, irrespective of suit. Queen 2 9s 4 and a 3. That is correct. Disinilah short codes berperan. Goodwin menjelaskan bahwa short codes bukanlah perjalanan waktu. Ini adalah sebuah simulasi saraf yang dibangun dari rekaman memori dari seorang yang berada di kereta tersebut. Karena teroris itu telah menanamkan bom di kereta yang meledak. Pemerintah membutuhkan seseorang untuk masuk ke dalam memori korban agar bisa menemukan identitas sang pelaku. Dan Colter pun terpilih. Ia harus masuk kembali ke dalam 8 menit terakhir sebelum kereta itu meledak. What? Who bombed the train? A woman. Dia akan menempati tubuh pria bernama Shin Ventress, seorang guru sejarah yang kebetulan sedang berada di sana. Tapi kenapa aku? Kenapa harus aku? Tanya Colter dengan napas memburu. Karena profilmu yang paling cocok, Kapten. Kamu punya kemampuan untuk bertahan dalam simulasi ini. Tanpa diberikan pilihan, sistem kembali aktif. Suara mekanis menghitung mundur. Colter merasakan sensasi seperti ditarik paksa ke dalam lubang hitam. Dunia di sekitarnya pun berubah. I took your advice. It was good advice. Suara mesin kapsul digantikan oleh gemuruh rel kereta api. Bau besi dan keringat manusia kembali menyengat indranya. Colter terbangun lagi di kereta yang sama. Di depannya wanita tadi, Christina, kembali menatapnya. Kali ini Colter tidak membiarkan rasa bingungnya mendominasi. Ia ingat instruksi Goodwin, temukan pengebomnya. Ia melihat sekeliling, ia melihat pantulan wajahnya di jendela kereta. Itu bukan wajahnya, itu wajah pria asing. Ia mencoba mencari tanda-tanda mencurigakan. Seseorang yang gelisah, seseorang dengan tas yang tidak biasa. Ia berdiri dan mencoba menelusuri gerbong. Ia mencoba menghubungi militer melalui headset atau perangkat apapun yang ia punya. Tapi ia tidak punya apa-apa, ia hanya punya waktu 8 menit. Setiap detik terasa sangat berharga. Ia memeriksa setiap orang. Ia mencoba berinteraksi dengan Christina, yang mengira Sen identitasnya yang ia pinjam. Sedang merasa tidak enak badan, ia mencoba mencari pelaku di antara kerumunan penumpang yang sedang berangkat kerja. Ia memeriksa kamar mandi kereta, memeriksa rak bagasi di atas kepala, hingga memeriksa setiap sudut gerbong. Waktu terus berjalan. 7 menit, 6 menit, 5 menit. Ketegangan mencapai puncaknya saat ia menyadari bahwa ia tidak memiliki akses ke dunia luar. Ia hanyalah sebuah kesadaran yang terperangkap dalam memori seseorang yang sudah mati. Ia mulai merasa bahwa misi ini bukan hanya tentang menyelamatkan Chicago, tapi tentang mempertahankan kewarasannya sendiri. Bagaimana jika ia terjebak di sini selamanya? Bagaimana jika setiap kali ia tewas, ia harus mengulangi penderitaan yang sama?
Dan tepat ketika ia mulai menemukan titik terang atau setidaknya merasa sesuatu yang aneh pada seorang penumpang pria di kursi belakang. Waktu habis. Ledakan kembali terjadi. Hantaman panas yang hebat merobek kereta. Colter merasakan sakit yang luar biasa saat tubuh Sin hancur oleh api. Sekali lagi ia kembali ke kapsul. Napasnya tersengal, keringatnya mengucur deras di dahinya. Tubuhnya bergetar hebat. Goodwin kembali menyambutnya melalui monitor. "Kamu gagal, Kapten. Kamu tidak menemukan pelakunya. Kita harus melakukannya lagi." Crutch on the monitor. He looks like he's in charge. I want to talk. "Tunggu, aku hampir menemukannya. Aku melihat seseorang mencurigakan," pantah Colter. "Tak ada waktu lagi untuk berdebat. Kamu punya waktu kurang dari 8 menit sebelum bom kedua meledak di Chicago. Kembali ke kereta, Kapten. Lakukan tugasmu." Where's my unit? Colter menatap layar itu dengan perasaan campur aduk antara kemarahan, keputusasaan, dan rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh. No, what lies? What are you? Ia menyadari bahwa ia bukan lagi pilot yang sedang bertugas di Timur Tengah. Ia adalah satu-satunya orang yang berdiri di antara ribuan nyawa di Chicago dan bencana yang akan segera terjadi. Ia pun memejamkan mata, bersiap untuk kembali ke dalam neraka 8 menit tersebut. Ia tahu setiap kali ia masuk, ia akan merasakan kematian berkali-kali. Namun demi menyelamatkan orang-orang di kereta, terutama Christina, yang entah kenapa terasa begitu nyata, dan berarti baginya ia harus terus melangkah. Sistem kembali berbunyi. Transfer data dimulai. Colter Stephen menarik napas dalam-dalam. "Aku akan melakukannya lagi," bisiknya pada dirinya sendiri. Dunia di sekitarnya mulai memudar, digantikan oleh cahaya terang di dalam kereta komuter. Hari yang sama, kereta yang sama, dan kematian yang sama sedang menunggunya. Inilah awal dari perjuangan yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah labirin waktu yang dimana setiap detiknya adalah taruhan nyawa. Kembali ke kapsul itu terasa seperti hantaman palu godam. Colter terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Kali ini ia mati di dalam simulasi. Ia merasakan sensasi traumatis yang nyata, seolah-olah api itu benar-benar membakar kulitnya. Goodwin melalui monitor tetap tidak menunjukkan empati. Baginya Colter hanyalah aset dalam sebuah algoritma. "Kapten, detak jantungmu tidak stabil. Tenanglah, fokus pada tujuannya," perintah Goodwin. "Kamu tidak mengerti, aku merasakan semuanya. Rasa sakitnya, kepanikan penumpang, api itu tidak terasa seperti simulasi bagiku," teriak Colter, suaranya parau. Namun tidak ada ruangan untuk trauma. Ancaman bom di Chicago bukan sekedar ancaman kosong. Ini adalah perlombaan melawan waktu yang sesungguhnya. Colter pun kembali dikirim. Zap! Sekali lagi ia berada di gerbong itu. Suara pengumuman kereta berbunyi. Denting rel yang berirama dan aroma kopi tumpah dari gelas kertas penumpang di sebelahnya. Guess what? You quit your job and you enrolled in an LSAT course. Kali ini, Colter tidak lagi mencoba mencari tahu di mana ia berada. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia berdiri dengan cepat melewati Christina yang kali ini tampak sedikit terkejut dengan perilakunya yang tak terduga. Colter bergerak layaknya detektif yang terdesak waktu. Ia menelusuri gerbong dari ujung ke ujung. Ia mengamati detail yang sebelumnya terabaikan. Seorang pria dengan jaket kulit di pojok, seorang wanita yang menatap ponselnya dengan gelisah, hingga pria yang terlihat gugup di dekat pintu keluar. Ia mencoba berinteraksi. Ia menabraknya diri ke seorang penumpang, mencoba memancing interaksi. Ia bahkan mencoba menyita tas seorang hanya untuk memastikan apa isinya. Namun setiap tindakannya membawa konsekuensi. Di putaran ketiga, ia mencoba menangkap pria yang ia mencurigai sebagai pengebom. Namun tindakannya justru memicu kekacauan. Penumpang lain ikut campur. Pria itu melawan dan dalam kepanikan mereka semua mati sebelum bom sempat meledak. Di putaran keempat, ia mencoba menarik rem darurat kereta, tapi kereta itu tetap meledak sebelum berhenti. Colter mulai menyadari sebuah pola. Shortcuts bukan tentang mengubah masa lalu. Ia bukan tentang menyelamatkan orang-orang di kereta. Ini adalah tentang mengumpulkan data. Ia adalah perekam data berjalan. Semakin banyak ia gagal, semakin banyak detail yang ia kumpulkan. Any subsequent attack, everything else is irrelevant. A news report saying that I'm Di sela-sela kegagalan itu, ia mulai menjalani koneksi dengan Christina. Di tengah kekacauan setiap 8 menit, ia menemukan sisi manusiawi yang sangat berharga. Ia belajar bahwa Sin Ventres adalah pria yang baik, seorang guru yang disukai murid-muridnya. Her name is Christina Warren. Yes. She was 28. Ia melihat kelembutan di mata Christina saat ia mencoba meyakinkan wanita itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun ia sendiri tahu bahwa mereka berdua akan lenyap dalam beberapa menit lagi. Ketegangan meningkat saat Colter mulai merasakan efek samping dari penggunaan shortcut.
Kepalanya terasa seperti akan pecah. Ingatannya sendiri mulai bercampur dengan ingatan Sin Ventress. Ia bisa merasakan kenangan masa kecil Sin, cita-cita Sin, bahkan rasa sakit yang mungkin pernah dirasakan oleh Sin. Batasan antara jati dirinya sebagai pilot militer dan identitas Sin sebagai guru mulai menipis. Siapa sebenarnya yang sedang aku bantu? Tanya Coulter saat ia kembali ke kapsul. Kali ini dengan kondisi fisik yang tampak jauh lebih lemah. Aku merasa aku bukan laki aku. Goodwin hanya menjawab dengan teknis. Itu efek samping dari integrasi memori, Kapten. Jangan biarkan itu mengganggumu. Fokus pada identitas Derek Frost. Dia adalah kunci utamanya. Coulter memejamkan mata, ia sudah mati berkali-kali. Ia telah melihat wajah orang-orang di kereta itu dalam berbagai ekspresi, ketakutan, kepasrahan, hingga kebahagiaan sesaat sebelum ajal menjemputnya. Ia merasa seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke puncak gunung, hanya untuk melihat jatuh kembali. Namun ia tidak punya pilihan. Ia kembali masuk. 8 menit, ia kini tahu letak bom itu. Ia tahu di mana Derek Frost akan duduk. Kali ini ia tidak akan menabrak. Ia tidak akan berteriak, dan ia tidak akan panik. Ia akan bergerak dengan presisi seorang tentara. Ia berjalan melewati penumpang dengan tenang, mengabaikan Christina sejenak hanya untuk memfokuskan mata pada tas hitam yang terletak di bawah kursi. Detik terus berdetak. Ia semakin dekat dengan pelaku. Ia merasakan adrenalin yang berbeda. Bukan lagi rasa takut, melainkan tekad yang dingin. Ia tahu bahwa setiap milidetik yang ia habiskan di sini adalah satu langkah lebih dekat menuju kebenaran. Chicago tidak tahu bahwa nyawa mereka sedang dipertaruhkan oleh seorang pria yang bahkan tidak bisa memastikan apakah ia masih hidup atau sudah mati di dunia nyata. Coulter mendekati targetnya. Ia sudah siap untuk mengonfrontasi sang pengebom. Ia menarik napas, memastikan ia punya cukup waktu untuk melihat wajah itu sebelum semuanya berakhir dalam api. Di matanya terpancar sebuah keyakinan bahwa putaran kali ini akan berbeda. Ia bukan lagi tawanan dari simulasi, melainkan seorang pemburu yang siap menuntaskan tugasnya. Satu langkah lagi, bisiknya dalam hati. Tepat saat kereta memasuki terowongan gelap yang menjadi saksi bisu dari setiap kematiannya yang berulang. Build that. Di putaran yang entah keberapa, Coulter akhirnya mendapatkan apa yang ia cari. Dengan gerakan yang terukur, ia berhasil melumpuhkan Derek Frost. Tepat sebelum itu sempat meledakkan bomnya. Namun, sesuatu yang aneh pun terjadi. Meski ia berhasil mengidentifikasi dan menghentikan sang pengebom, sistem tidak berhenti. Ledakan kecil dari perangkat lain tetap terjadi, dan kereta tetap hancur. Coulter tersentak kembali ke kapsul. Napasnya memburu lebih hebat dari sebelumnya. Aku menemukannya. Aku tahu siapa dia. Aku tahu di mana bomnya, teriak Coulter saat ia tersadar di dalam kapsul. Tubuhnya gemetar hebat. Goodwin menatapnya melalui layar. Tampak terkejut namun juga tenang. Send me back in. Coulter kemudian menuntut kebenaran yang selama ini disembunyikan. Siapa aku? Kenapa wajahku tidak ada di cermin? Mengapa aku merasa aku sedang sekarat? Di saat itulah sebuah fakta brutal terungkap. Goodwin yang merasa Coulter telah memberikan data krusial akhirnya melunak dan mengungkap rahasia gelap militer. And Goodwin, there is a radioactive device in the van. Some kind of bomb. Coulter Stephen tidak sedang dalam tugas helikopter di Afghanistan. Coulter Stephen sebenarnya sudah tidak ada. Tubuhnya atau apa yang tersisa dari tubuhnya sedang berada dalam mesin pendukung kehidupan. Ia adalah korban kecelakaan fatal yang mengalami luka parah. Kamu mengalami kecelakaan helikopter, Kapten. Tubuhmu sudah hancur. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa kesadaranmu yang tersimpan dalam source code. Ungkap Goodwin dengan suara bergetar. Job well done. He's not gonna send me back. Coulter terdiam. Dunianya runtuh seketika. Ternyata ia bukan sedang berjuang di medan perang, melainkan sedang dalam fase transisi antara hidup dan mati. Setiap perpindahan ke dalam kereta hanyalah proyeksi saraf dari sisa otaknya yang masih berfungsi. Ia adalah subjek eksperimen, bukan lagi seorang tentara aktif. Namun di tengah keputusasaan itu, sebuah dorongan lain muncul. Like you who didn't get married, didn't get divorced, or just Jika ia hanyalah sebuah kesadaran yang terperangkap, mengapa ia harus tetap mengikuti aturan pemerintah? Mengapa ia harus membiarkan kereta itu meledak berulang kali hanya untuk mengumpulkan data? Coulter menatap tajam ke kamera yang menghubungkan dirinya dengan Goodwin. Aku ingin melakukan satu hal lagi. Aku ingin kembali, bukan untuk mencari bom itu, tapi untuk menyelamatkan mereka. Aku ingin mengubah 8 menit itu.
Itu mustahil, Kapten. Source code hanya untuk mengumpulkan data, And Christina is dead. She doesn't have. bukan mengubah realitas, bantah Goodwin. Jika aku bisa masuk ke dalam memori itu, maka aku bisa memberikan kehidupan yang berbeda bagi mereka. Setidaknya untuk 8 menit terakhirnya, tegas Coulter. Konflik internal Coulter mencapai puncaknya. Ia harus memilih, menyerah pada takdirnya sebagai alat riset yang akan dimatikan setelah transisi selesai, atau menggunakan sisa waktu yang ia miliki untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Captain, It's your choice. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian yang nyata, tetapi ia bisa memberikan akhir yang damai bagi Christina dan penumpang lainnya di dalam kereta. Ia mulai merancang strategi baru. Kali ini, ia tidak lagi peduli pada identitas pelaku atau data militer. Ia hanya peduli pada detak jantung, senyuman Christina, dan rasa kopi yang hangat. Ia memulai memandang setiap orang di gerbong bukan sebagai objek data, melainkan sebagai manusia yang memiliki mimpi yang sama hancurnya dengan dirinya. Saat sistem mulai memproses pemindahan berikutnya, Coulter memejamkan mata. Ia tidak lagi ketakutan akan kematian. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai tawanan. Ia adalah seorang pria yang sedang menuju perpisahan, dan ia ingin perpisahan itu menjadi yang terbaik. Di luar kapsul, Goodwin menatap monitor dengan rasa iba. next up, You trust the DOD? they've got the finances. Ia tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh Coulter melanggar semua protokol militer. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata Coulter yang membuatnya ragu untuk menekan tombol penghentian. Ia memberikan izin terakhir. I am sick. Terserah kamu, Kapten. Masuklah ke sana, tapi ingat, ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah ini, kita akan memutuskan koneksi secara permanen. Coulter tersenyum tipis. Cahaya silau mulai menelannya kembali. Ia sedang menuju ke kereta itu untuk terakhir kalinya. Membawa misi yang sangat pribadi. Misi untuk menebus waktu yang telah hilang. Dan memberikan akhir cerita yang layak bagi orang-orang yang selama ini hanya ia jadikan subjek riset. Dunia nyata mungkin sudah berakhir baginya. Tetapi di dalam 8 menit yang tersisa, ia akan menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Coulter membuka mata. Kali ini suasananya terasa berbeda. I took your advice. You're gonna move to India. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela kereta terasa lebih hangat. Dan deru kereta terdengar seperti musik yang menenangkan. Ia berada di dalam tubuh Sin. Namun, dengan kesadaran penuh seorang pahlawan yang telah menuntaskan dunianya. I knew he was a keeper. Ia menatap kembali Christina. Kali ini tidak ada lagi kepanikan. Tak ada lagi penggeledahan tas. Dan tidak ada lagi misi tersembunyi. Coulter hanya ingin menikmati setiap detik yang tersisa. Kamu baik-baik saja? Tanya Christina dengan tatapan lembut. Aku merasa sangat baik, jawab Coulter dengan senyum yang I'm tulus. sorry it's taken me so long to call you. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti objek eksperimen. Ia merasa hidup. Dalam 8 menit terakhir ini, Coulter menjadi sosok yang paling memikat bagi Christina. Ia memuji leluconnya, menghargai keberadaannya, dan membuat wanita itu tertawa lepas. Ia bahkan sempat mengirim pesan kepada otoritas yang tepat untuk menggagalkan sang pengepom sebelum ledakan terjadi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan cara yang elegan. What do you want from me? No. It doesn't have to be. Detik terus berdetak. Ia tidak lagi melihat jam dengan rasa takut. Ia melihatnya sebagai hadiah. Di dalam kapsul militer yang gelap dan dingin, Goodwin melihat monitor dengan napas tertahan. Ia melihat Coulter yang sedang bercanda, Coulter yang sedang tersenyum, dan Coulter yang sedang memberikan kedamaian pada orang yang di sekitarnya. Goodwin tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia bersiap untuk memutuskan hubungan mesin sesuai janji yang ia berikan pada Coulter. Di dalam kereta, waktu hampir habis. Coulter menggenggam tangan Christina, menatap matanya dalam-dalam. Ia ingin momen ini terukir selamanya. Apapun yang terjadi setelah ini, ingatlah bahwa kamu membuat seorang merasa lebih hidup hari ini, ucap Coulter pelan. Saat jarum jam mencapai detik terakhir, Coulter menutup mata, membiarkan takdir mengambil alih. Ia tidak merasa sepi lagi. Ia tidak merasakan api. Ia tidak merasakan kehancuran. Ia rasakan hanyalah ketenangan. Di ruang kendali, Goodwin mematikan sistem source code. Layarnya pun menjadi gelap total. Tubuh Coulter yang berada di dalam kapsul akhirnya tenang. Ia telah pergi dengan damai. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang melampaui logika sains militer.
Di dalam simulasi itu, kereta tidak meledak. Kereta itu tetap melaju dengan tenang menuju tujuannya. Christina masih hidup, tersenyum, dan Coulter dalam tubuh Sin Ventress masih duduk di sana, benar-benar hidup. Ternyata, Shortcut bukan hanya menciptakan simulasi, ia menciptakan realitas alternatif yang baru. Coulter Steven tidak mati dalam kesia-siaan. Ia justru berhasil pindah ke dunia di mana ia bisa hidup tenang, jauh dari perang dan trauma. Di dunia itu, Coulter berjalan keluar dari kereta bersama Christina, di bawah langit Chicago yang cerah. Ia mengirimkan email kepada Goodwin di dunia tersebut, yang isinya adalah sebuah pengakuan bahwa Shortcut bukan sekedar alat untuk menetap masa lalu, melainkan sebuah pintu menuju kesempatan kedua.